Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, kami dari kelompok 32 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk bisnis digital. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Yusuf Anifar sebagai ketua kelompok. Saya Arifan Barita sebagai sekretaris. Saya Rahel Pasaribu sebagai anggota. Saya Gracia Lagan sebagai anggota. Saya Lovelina Zilian Barita sebagai anggota. Saya Paulus Simorangkir sebagai anggota. Saya Pavel Manurung sebagai anggota. Oke, selanjutnya saya membacakan oleh saya. Di zaman sekarang yang terus berubah dengan cepat, teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi semakin penting dalam bisnis digital. AI bukan hanya mimpi masa depan, tapi sekarang sudah ada dan mengubah cara bisnis beroperasi. Dalam tulisan ini, akan memaparkan lebih dekat tentang bagaimana AI dapat membantu bisnis digital yang semakin rumit dan kompetitif. Dengan teknologi yang terus berkembang, AI bisa membantu bisnis dalam hal meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Paulus. Artikel ini akan menjelaskan peran AI dalam bisnis digital, mengatasi masalah yang mungkin timbul, dan manfaat yang bisa kita harapkan dari penggunaan teknologi ini. Dengan begitu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mudah mengerti tentang bagaimana AI dapat membantu bisnis digital menghadapi masa depan yang penuh peluang. Saya pemaparan ini kami akan membacakan bab 1 pendahuluan yang sudah dibacakan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 tahapan pelaksanaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Adapun latar belakang dari pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk bisnis digital di bagian teknologi, yaitu pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi dan dalam bisnis online, manusia memanfaatkan kemajuan untuk bisnis online dengan aplikasi buatan. Satu, bisnis online semakin penting dalam hidup kita. Banyak hal seperti berbelanja online atau menggunakan layanan perbankan digital sekarang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua ini berkat teknologi komputer. Terdapat perkembangan terbaru yang membuat semuanya makin menarik. Ini disebut kecerdasan buatan atau AI. Ini adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir seperti manusia. AI bisa membantu kita berinteraksi dengan bisnis online, seperti chatbot yang bisa menjawab pertanyaan kita. Seperti itu, AI juga bisa membantu bisnis menganalisis data dengan lebih cepat dan detail. 3. Namun pengembangan AI ini tidak mudah. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti bagaimana data kita digunakan dan juga cara kerja teknologi ini. Latar belakang penelitian ini menjelaskan mengapa AI ini begitu penting dan apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini dalam bisnis online. Dengan memahami ini, kita bisa lebih siap dan cerdas dalam menggunakan teknologi AI di masa depan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis. Adapun faktor munculnya aplikasi kecerdasan buatan tersebut adalah yang pertama, kemajuan teknologi, prosesor yang lebih cepat, perangkat keras yang lebih canggih. Yang kedua, keahlian manusia, keberadaan ilmuwan, insinyur AI. Yang ketiga, data yang tersedia, AI yang sangat tergantung pada data. Yang keempat, regulasi dan kebijaksanaan. Regulasi dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Yang kelima, kecerdasan dan pendidikan dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan. Dilanjutkan oleh teman saya, Rahel. Pada bab 3 ini menjelaskan pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk bisnis digital terbagi dalam 6 tahapan. Adapun tahapan pengembangan aplikasi yaitu yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan atau dengan kata lain planning adalah tahap awal yang sangat penting di dalam pengembangan aplikasi. Yang kedua analisis.
Dalam analisis, setelah semua kebutuhan user diperoleh, maka akan masuk ke tahap analisis. Pada tahap ini, akan dilakukan proses analisis terhadap setiap kebutuhan dan permasalahan yang telah diberikan user sebelumnya, seperti identifikasi terhadap masalah dan kebutuhan dari user. Yang ketiga, implementasi. Implementasi adalah tahap dalam siklus pengembangan atau pelaksanaan suatu proyek atau rencana di mana konsep atau perencanaan yang telah dirancang sebelumnya diterapkan dalam praktek. Ini melibatkan transformasi ide, perencanaan atau desain menjadi tindakan nyata atau produk yang dapat digunakan dan diimplementasikan. Yang berikutnya itu ada deployment. Selanjutnya, tahap pembuatan aplikasi dapat lanjut ke development alias penerapan. Di sini, apabila hasil pengujian telah tampak bagus, Anda bisa langsung meluncurkan aplikasi. Jika perlu, Anda bisa mengunggah aplikasi ke Google Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, maintenance. Sebetulnya, development dapat dikatakan sebagai tahapan akhir dari serangkaian proses pembuatan aplikasi. Namun, sebagai developer, masih perlu bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi setelahnya. Misalnya, jika di kemudian hari ditemukan masalah pada aplikasi, Anda perlu memperbaikinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Adapun future plan dari proyek kami ini adalah 1. Pengembangan dan penelitian lanjutan, 2. Ketersediaan data yang lebih baik, dan yang terakhir marketing business plan for our new product. Demikian presentasi kami tentang pengembangan kecerdasan buatan. Terima kasih.